Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Inia dengan NIM 190102506. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa pada Mata Pelajaran IPA dengan dosen pengampu yaitu Pak Jul Herman, MPD. Di sini saya membahas 3 bab. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu bab 2, kajian teori yang terdapat deskripsi teoritis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis, dan penelitian. Dan yang terakhir ada bab 3 yaitu metodologi penelitian yang berisikan ada waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, indikator keberhasilan, dan yang terakhir ada teknis analisis data. Pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Permasalahan pembelajaran yang terjadi pada peserta didik kelas 3 SDN Lenteng Agung 07 disebabkan karena belum menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan hasil observasi penelitian di kelas 3 SDN Lenteng Agung 07, guru kelas memperlihatkan hasil dalam pemahaman konsep pembelajaran IPA peserta didik masih kurang dalam keterampilan memahami konsep. Nilai ketuntasannya masih di bawah rata-rata yakni dari KKM yaitu 75, sehingga perlu penelitian tindakan kelas. Kemudian penelitian berkeyakinan menggunakan media pembelajaran yang lebih efektif yaitu media audiovisual guna mengembangkan pemahaman konsep pembelajaran IPA. Dan yang terakhir, sehingga dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa pada Mata Pelajaran IPA. Kemudian ada fokus penelitian. Berdasarkan identifikasi di atas, maka penelitian ini hanya memfokuskan pada aspek penerapan media audiovisual untuk meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran pada mata pelajaran IPA. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang hendak diteliti lebih terfokus pada masalah yang diteliti, sehingga pembahasan lebih sistematis. Kemudian ada pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, apakah dengan diterapkannya media audiovisual dapat meningkatkan penguasaan konsep belajar pada mata pelajaran IPA? Kedua, bagaimana meningkatkan penguasaan konsep belajar IPA melalui penerapan media audiovisual? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada kelas yang bertujuan untuk 1. Mengetahui peningkatan penguasaan konsep pembelajaran IPA melalui penerapan media audiovisual dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi siswa, guru, dan bagi peneliti. Untuk siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penguasaan konsep belajar khususnya mata pelajaran IPA pada materi-materi tertentu bagi siswa kelas. Kedua, bagi guru. Melalui penelitian ini, diharapkan guru dapat menambah variasi pembelajaran sehingga guru dapat melakukan upaya secara maksimal dalam mengantar siswa mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti. Melalui penelitian ini, peneliti dapat pengalaman langsung dalam menerapkan media audiovisual dalam proses pembelajaran, meskipun dilakukan secara offline. Melalui penelitian ini, peneliti mendapat pengalaman langsung dalam menerapkan media audiovisual dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan bekal untuk mengajar, serta terpenuhnya syarat guna menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 atau S1. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada kelas yang bermanfaat untuk: pertama, bagi peneliti. Peneliti ini mendapat pengalaman langsung dalam menerapkan media audiovisual dalam proses pembelajaran,
sehingga dapat dijadikan bekal untuk mengajarnya. Yang kedua, yaitu bagi program studi. Program studi dapat mengembangkan pembelajaran kepada mahasiswa tentang penggunaan media audiovisual pada saat mengajar nanti. Yang terakhir, bagi sekolah yang diteliti. Sekolah memberi pembekalan kepada guru supaya guru dapat menambah variasi pembelajaran sehingga guru dapat melakukan upaya secara maksimal dalam mengantar siswa mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Selanjutnya yaitu bab 2. Di bab 2 terdapat deskripsi teoritis. Media adalah sebuah sarana untuk menyampaikan, mengantarkan sebuah pesan yang terdapat pada pembelajaran. Kemudian, media audiovisual merupakan media pembelajaran yang bisa ditangkap secara berbarengan oleh indera penglihatan dan indera pendengaran. Kemudian, pemahaman konsep paham berarti mengerti dengan tepat konsep memiliki arti suatu rancangan. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan alam adalah salah satu mata pelajaran di dalam kurikulum pendidikan Indonesia yang disajikan dengan muatan materi lainnya. Ilmu pengetahuan alam atau IPA berhubungan dengan bagaimana cara mengetahui tentang alam secara sistematis. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian ini mengenai penerapan media audiovisual untuk meningkatkan pemahaman konsep pada mata pelajaran IPA. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa penulisan yang terkait dengan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan oleh I. Kadek Kurniawan dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Pembelajaran IPA dengan mode problem-based learning berbantuan media audiovisual meningkatkan pemahaman konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian media audiovisual yang digunakan, pemahaman konsep IPA lebih tinggi dibanding dengan kelas yang tidak menggunakan media audiovisual. Yang kedua, peneliti dilakukan oleh Elsa Nigia Dewanti dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep Siswa Kelas 4 menggunakan media miniatur pada pembelajaran IPA di SDN 2 Sidomulyo tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa untuk memahami isi atau konsep yang telah diajarkan sudah mencapai keberhasilan dalam belajar materi tertentu. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan kedua penelitian yang relevan tersebut adalah penelitian dilaksanakan menggunakan metode penelitian eksperimen semu dan deskripsi kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Selanjutnya yaitu refleksi berpikir. Di sini ada tabel yaitu akan terjadi dua selanjutnya yaitu refleksi berpikir. Peneliti melakukan dua siklus. Yang pertama menyusun perencanaan. Kemudian setelah menyusun perencanaan, peneliti melakukan tindakan dan observasi pembelajaran siklus 1. Setelah melakukan tindakan, peneliti melakukan refleksi siklus 1 dan hasilnya akan direncanakan perbaikan. Selanjutnya setelah rencana perbaikan, peneliti melakukan tindakan dan observasi pembelajaran siklus 2. Yang setelah melakukan tindakan, peneliti melakukan refleksi siklus 2. Setelah melakukan refleksi siklus 2, peneliti akan menemukan kesimpulan. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Menurut landasan teori, hasil penelitian yang relevan dan kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Penerapan media pembelajaran menggunakan audiovisual dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. Yaitu bab 3, metodologi penelitian. Pertama itu ada tempat dan waktu penelitian.
Yang pertama, waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data meliputi penyajian dalam bentuk proposal dan proses pembimbingan. Yang kedua yaitu tempat penelitian. Tempat pelaksanaannya penelitian ini di lingkungan SDN Lenteng Agung 07 di Jalan Raya Depok, Gang Subur, Jakarta Selatan. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek penelitian tindakan kelas merupakan siswa kelas 3A yang berjumlah 35 orang, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Sebagian besar guru-guru di sini masih menggunakan media pembelajaran secara konvensional sehingga peserta didik tidak begitu memahami konsep pembelajaran IPA. Karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian media pembelajaran audiovisual agar peserta didik dapat memahami konsep pembelajaran IPA. Hasil belajar pada kelas 3 paling tinggi daripada kelas 3B. Kemudian, prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini mengikuti pola penilaian tindakan terdiri dari beberapa siklus tindakan pembelajaran. Berdasarkan refleksi mengenal hasil dari tindakan-tindakan pada siklus sebelumnya, setiap siklus tersebut terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan atau planning, kedua tindakan atau acting, ketiga observasi atau observing, dan yang keempat refleksi atau reflection atau reflecting. Kemudian yaitu teknik pengumpulan data. Ada 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes penilaian. Tes penilaian untuk setiap siklus untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik setelah tindakan dilakukan dan diberikan pada akhir proses pelajaran setiap siklus. Yang kedua, observasi dan catatan lapangan. Digunakan untuk amati aktivitas guru dan siswa selama pelaksanaan setiap pembelajaran siklus. Yang ketiga, pengamat diwawancarai sambil melengkapi data dilakukan oleh pengamat. Dan yang terakhir, pelajari dokumentasi untuk dokumentasikan berbagai hal terkait penelitian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Yang pertama ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kedua tes evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir pedoman observasi dan catatan lapangan. Kemudian ada indikator keberhasilan. Penggunaan media audiovisual untuk memecahkan masalah pemahaman konsep pada pembelajaran IPA terhadap siswa kelas 3 di SDN Lenteng Agung 07 dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, aktivitas siswa pada pembelajaran IPA dengan media audiovisual meningkat dengan persentase 75%, kurang lebih persentase kurang lebih 100%, dan kualifikasi sekurang-kurangnya baik. Yang kedua, pada akhir siklus, lebih dari 85% siswa kelas 3 SD Lenteng Agung 07 mencapai batas KKM dengan pembelajaran IPA yaitu 75. Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan terhadap data-data yang diperoleh sebagai berikut. Pertama, seleksi dan reduksi data. Seleksi data dan reduksi data ini dipergunakan untuk memilih data yang dianggap penting dan layak dalam sebuah penelitian untuk kemudian direduksi dan dipisahkan. Yang kedua, klasifikasi data. Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilih kemudian mengelompokkan data-data seperti data perencanaan, data pelaksanaan, dan data-data hasil. Sekian, terima kasih atas presentasi proposal penelitian saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.